Anu dan juga Pak Ikna. Pak Ikna ini udah kerja lama sama Mbak Enji ya. Bahkan pada saat Mbak Enji lagi sekolah di dalam gitu ya. Ini Pak Ikna tetap memegang amanah janjinya di makam almarhum untuk terus mendampingi, apalagi ngeliat dari lahir gitu ya. Sampai udah total berapa belas tahun Pak? 12 tahun berarti seumuran ya? Atau lebih ya? 18 tahun ya. 18 tahun. Terus kamu katanya aku dengar kamu kalau terima honor tuh kamu kasih kado gitu buat Pak Ikna. Kasih kalau kadang-kadang kasih 100.000, pernah 300.000 aku kasih ke Pak Ikna. Padahal honornya berapa persen itu yang kamu kasih ke Pak Ikna? Kayak nggak tahu sih, I don't know, 300.000 dari ya my itu income. Itu lumayan banyak gitu Iya kan? lumayan. Oke. Buat kamu Pak Ikna itu apa sih dalam hidup kamu? Pak Ikna itu kayak a guardian angel, soalnya dia kan anterin aku sekolah, pulang sekolah, anterin aku kemana-mana. Ke rumah teman aku juga diantar. Kalau kamu bisa melakukan lebih banyak hal, Ya. Kianu, kamu ingin melakukan apa untuk Pak Ikna? Aku janji ke Pak Ikna kalau aku kasih Ikna mobil. Amin. Sukses, amin. Amin, dikasih mobil. Kenapa mobil? Karena dia kan supir. Oh. Jadi biar punya mobil sendiri. iya. Oh, amin. Udah lama dia janji, biasa. udah lama dia. Udah lama. Dari 5 tahun. Udah 5 tahun. Kita doain lah, mudah-mudahan rezekinya kebuka semuanya. Amin. Ya, berkah buat semuanya untuk kebaikan. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah, ini ada tamu juga yang mau kita ajak ngobrol gitu ya. Ini udah lama aku gak ketemu. Romi Rafael dan istrinya Uri Rafael. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Romi Rafael, hipnoterapis berusia 42 tahun yang mulai tertarik dengan hipnoterapi sejak kelas 3 SMP dan belajar ke Amerika selama 2,5 tahun tanpa izin dahulu ke orang tua ini. Salah satu penampilannya yang terkenal adalah menghipnotis 12.000 orang hingga memecahkan rekor muri tahun 2010. Pria yang menikah dengan Uri Kartadia Yusinta pada 2004 dan dikaruniai 2 anak ini berpacaran sejak SMP dan pernah LDR selama 10 tahun. Romi yang pernikahannya jauh dari pemberitaan negatif ini mengatakan bahwa kunci pernikahan yang harmonis adalah komunikasi dan cinta sebagai kata sifat hanya berlaku pada tahun pertama sehingga pada tahun berikutnya cinta merupakan kata kerja yang harus diusahakan bersama. Uri yang selalu menemani Romi tampil ini disebut netizen hot mom karena kerap memposting foto seksi di Instagram. Benarkah selama 18 tahun pernikahan Romi Rafael dan istri jarang bertengkar? Dan akankah Romi meminta anak-anaknya mendalami hipnoterapi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Romi Rafael dan juga Uri. Hai, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, sore ya. Selamat sore Indonesia. Kita mau nunjukin dulu metamorfosanya seorang Romi Rafael. Dulu katanya waktu SMP tuh dia cabi gitu ya. Iya gak gitu ya, waktu kamu SMP cabi makanya gak ada yang ngajak kamu main bola. Dari Kayaknya SD. mah hobinya baca buku. Dari SD sih saya Dari cabi, SD karena mama cabi. saya suka masak. Oh gitu. Jadi bahasa kasihnya, makan. Makan. Iya. Tapi ada hikmahnya. Dari baca buku kamu menemukan buku yang mengantarkan kamu belajar hipnosis. Dari baca buku saya menemukan diri saya sendiri dulu. Diri kamu sendiri? Ya, jadi saya tahu, oh iya. Buku pertama saya itu di perpustakaan ya, kan Kids can be cruel ya, anak kecil bisa sadis ya, dan bully. polos kan. Jujur apa adanya. Iya jujur, jadi saya berteman tuh sama teman saya yang hitam, yang tinggi, yang macam-macam gitu, dengan kelebihan kami masing-masing gitu. Saya yang gendut gitu loh. Kalau main basket nggak pernah dioper. Boleh main tapi ngapain lari-lari doang ya kan, berat gitu. Gitu. Nah akhirnya nggak punya teman kan, kalau SMP SMA kan si cantik sama si cantik, si ganteng sama si ganteng, anak paskibraka sama anak fisika kan gitu ya, gitu loh. Anak OSIS sama anak OSIS. SMA juga gitu. Nah, akhirnya ngapain ya sendirian gitu. Ya istirahat, habis makan, cari perpustakaan. Ini zaman belum ada smartphone. Cari buku. Nah, buku pertama saya itu judulnya Berpikir Berjiwa Besar. The Magic of Thinking Big. Nah, itu benar-benar saya baca. Gitu. Sampai bab 12 di mana diminta nulis goals. Short term, medium term, long term. Setahun dari sekarang pengen apa, 5 tahun pengen apa, ditulis. Yang tercapai semua. Ya, lalu kenapa itu penting, alasannya kenapa. Dan siapa aja yang bisa ngebantu, orang-orang yang bisa ngebantu ditulis. Ya alhamdulillah, pelan-pelan, ditik ini dan, ini udah punya acara TV, udah, and so on. Udah ditik sendiri-sendiri. Dari umur segitu kamu sudah nulis kamu pengen punya acara TV? Oh iya, dari umur segitu. Gitu. Kamu nikah sama Uri udah ditulis? Waktu itu belum kenal, SMP belum kenal. Kenalnya SMP kelas 3, SMA kelas 1 kalau Waktu menuju nulis itu. belum ya? Belum.
Dan kalian kan pacarannya lama banget ya, LDR, putus Lama. nyambung. Kamu ngakunya katanya nggak pernah punya pacar lain selain Uri. Itu Memang ngakunya nggak apa punya. benar? Nggak, Hah? memang nggak punya gitu. Habis dengan mindset saya masih gendut ya, kan SMP, SMA mulai jerawatan, tapi udah mulai kurus. Waktu di Amerika? Nggak sempat lebih tepatnya karena belajar Sibuk. terus, Belajar dan belum kerja. menghemat Ah. dolar. Kalau Kan. kamu Uri, waktu lagi break sama dia ada yang lain? Enggak, mana ada yang mau. Masa? Dia yang suka aja, dia suka aku aja udah syukur-syukur dulu. Masa? Ada fotonya kan jadul. Tapi kan banyak orang berpikir bahwa kamu belajar hipnosis gitu ya. Apakah sering menjadikan pasangan kamu ini sebagai contoh percobaan gitu? Betul, Coba tes dulu sering. ke kamu. Ya, setelah menikah sih tentunya. Setelah menikah. Karena Dengan seizin dia ya? Ya kadang. Gitu. Kadang sih. dengan izin dia. Oke, kita tunjukin di kompilasi pertunjukannya Romy Rafael. Kamu menyebutnya ini adalah Komunikasi pikiran. komunikasi pikiran. Ya. Oke, bukan sulap, komunikasi pikiran. Karena yang dia lakukan adalah yaitu karena dia mempelajari bagaimana otak bekerja. Ya, karena ya seperti itu. Sehingga menggunakan kata-kata yang tepat untuk mengarahkan pikiran. Ya, kurang lebih begitu. Karena penyanyi jazz kan beda sama dangdut. Ya. Ya kan, Ya. gitu. Pembaca berita, news anchor beda sama Fanny. Menurut paham ya? Kan ya. bukan Ya, harus ya. formal, Ya, ya. menurut paham ya? Ah, yes. Ya, jadi semua punya aliran sendiri-sendiri gitu loh. Oke. Gitu. Coba kita lihat ini kompilasi pertunjukannya. Kalau Uri belajarnya psikometri ya, namanya Iya. psikometri. Jadi psikometri itu kamu bisa merasakan apa? Bisa mengukur apa? Energi. Energi. Iya. Energi ukurannya dalam bentuk apa? Panas, dingin, 1, 2, 3, 4? Enggak ya, energinya tuh ya kayak kita bisa merasakan kayak ada intuisi seperti itu. Emosi apa gitu? betul. Intuisi. Iya. Intuisi itu dalam bentuk misalnya aku lagi apa galau atau apa lagi mikir apa Iya. gitu. Sebangsa itu. Iya, seperti Kamu itu. sering baca-baca dia dong berarti? Iya dong. Oke, nggak ada yang bisa disembunyikan dong ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Terlihat karena Iya. otak itu tidak bisa berbohong ya kan? Betul. Keluar dari pori-pori kamu gitu ya, kurang lebih ya. Jadi kamu lebih sensitif untuk membaca apa yang berubah kalau dia Iya. bohong. Oke, baik. Pasangan yang unik sekali, menarik ya. Oke, oh benar nggak sih kamu juga salah satu hal yang sekarang kamu menggunakan nama komunikasi pikiran karena kamu juga kesel karena hipnosis ini arahnya jadi 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 sejarahnya Kak Fanny zaman dulu kan di Indonesia belum ada itu ikonisasi seorang master hipnotis yang muncul di TV-TV swasta gitu. Nah, untuk mematahkan itu settingan rekayasa, akhirnya saya bikin rekor muri menghipnotis 8.000 orang di waktu dan tempat yang sama. Ada tuh. Nah, itu rekayasa. Saya bikin 12.000 orang dihipnotis di waktu dan tempat yang sama. Habis itu ya udah deh terserah netizen mau ngomong apa gitu. Kamu kesel nggak sama Iya. sama yang bikin program karena ada rekayasanya? Nah, Padahal reality judulnya. Nah, kalau kesel bukan sama orangnya ya, gitu, bukan sama orangnya ya, mungkin sama programmingnya dan kreatifnya gitu loh. Sama programnya dan kreatifnya, karena saya kenal dengan mereka, jadi bukan kesel sama orangnya, ini live ya, tapi ya mungkin ya tuntutan juga ya nggak masalah, tapi akhirnya penonton bisa memilah-milah, begitu, dan akhirnya bocor sendiri tuh castingannya waktu nyari. Bahwa harus ada Iya, di untuk setting syuting. gitu. Iya, settingannya gitu, kru call-nya kayak gitu. Kalau itu yang membuat kamu akhirnya harus apa? Makanya kenapa bisa bertahan lama karir saya, karena saya nggak pernah nyeting, nggak pernah rekayasa. Kak Fanny tahu sendiri semua TV, karena kan orang pasti akan ngomong kan. Iya. Gitu. Itu sih apalagi era sosial media sekarang kan, direkam atau diviralin. Gitu. Aku pertama ketemu Romy Rafael, percaya nggak, di sebuah restoran. Dia pernah, ya itu, mencobai aku. Kalau nggak salah dengan uang apa duit gitu ya. Terus aku yakin dengan jawabanku. Tapi setelah dikasih tunjuk ternyata salah. Dan aku melihat dia dengan, siapa ini orang aneh banget. Itu kan rekayasa. Kita akan coba terapin itu di kemana-mana, tetap dulu di No Secret.